Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Atep Ruhyat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan yang pada pertemuan ketiga saya mengambil tema tentang model e-bisnis. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini ada 5 hal. Pertama tentang sell your own product, kemudian yang kedua tentang sell your own service, kemudian selanjutnya tentang affiliate marketing, kemudian tentang contextual advertising, dan yang kelima tentang site flipping. Jadi 5 hal ini yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Adapun standar kompetensi yang diharapkan dari hasil pembahasan kali ini yaitu rekan-rekan mahasiswa dapat memahami intinya kelima hal ini, yaitu sell your own product, sell your own service, affiliate marketing, contextual advertising, dan site flipping. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Pembahasan pertama ya di sini itu ada pengantar. Pengantar terlebih dahulu. Di sini dikatakan bahwa pasti akan hadir model atau cara baru untuk menghasilkan uang di internet. Pasti akan hadir model cara baru untuk menghasilkan uang di internet. Ya, seperti yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya tentang cara menghasilkan uang di internet. Nah, ini pun sama. Tidak hanya jual beli saja yang bisa menghasilkan uang di internet, tapi mungkin akan muncul lagi cara baru atau cara lain untuk mendapatkan uang di internet. Memilih bisnis yang disukai dan sesuai dengan bakat, maka itu disitulah keberhasilannya. Menjual atau berbisnis apa yang rekan-rekan sukai dan bakat apa yang rekan-rekan punya. Nah, itu akan mempermudah keberhasilan bisnis rekan-rekan. Sebelum menentukan model bisnis apa yang akan digunakan, sebaiknya memahami terlebih dahulu model bisnis apa saja yang ada di internet. Nah, maka dari itu kita akan membahas 5 hal model-model bisnis yang ada di internet atau yang sekarang sedang berkembang di internet. Ini model bisnis yang sedang berkembang di internet, yaitu ada 5. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada sell own product, sell own service, affiliate marketing, contextual advertising, site flipping. Jadi 5 hal ini yang akan kita bahas sekarang. Yang pertama di sini adalah sell your own product. Model bisnis ini menjual produk sendiri atau produk orang lain. Kategori ini yang paling populer dilakukan di internet saat ini. Berarti pengguna paling banyak berjualan itu yaitu untuk ini. Sell your own product itu menjual produk sendiri atau produk orang lain. Jadi sekali lagi, ketika kita ingin berbisnis online, maka kita itu tidak harus bingung ketika kita tidak mempunyai produk sendiri. Nah, maka kita bisa mempromosikan produk orang lain untuk kita pasarkan. Jadi rekan-rekan jangan malu untuk tidak mencoba. Ya, silakan mencoba untuk berbisnis walaupun sekali lagi tidak punya produk sendiri, tapi kita bisa mengambil produk orang lain untuk kita promosikan. Contohnya, di sini ada produk fisik seperti handphone, pakaian, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Kemudian produk non fisik seperti tutorial, modul, MP3, e-book, dan lain sebagainya. Ini juga sama. Jadi intinya kita bisa belajar, kita bisa berbisnis, menjual produk itu bisa berbentuk fisik ataupun non fisik. Itu tentang sell your own product. Untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang sell your own service. Model bisnis ini yaitu menjual service atau jasa sendiri. Nah, jadi umumnya produk yang dijual adalah skill, keahlian, keterampilan yang dimiliki. Nah, jadi untuk kategori ini, kalau tadi berbicara produk, kalau ini berbicara jasa. Semua transaksi jasa yang dilakukan sama sekali tidak memerlukan tatap muka langsung antara penyedia jasa dengan orang yang memerlukan jasa tersebut. Nah, sekali lagi ketika kita berbicara bisnis online, e-bisnis, kita itu tidak harus bertemu langsung dengan orang yang membutuhkan jasa kita. Kita tidak usah bertemu langsung. Kenapa? Karena ketika kita menyikapi lingkup e-bisnis, itu lingkupnya itu global. Maksudnya tidak terbatas. Bisa orang Sumedang yang melihatnya, bisa orang Bandung, Jakarta, bahkan mungkin di luar Jawa, atau bahkan di luar negara kita Indonesia, itu memungkinkan sekali.
kita jangan takut ketika kita punya keahlian ingin kita pasarkan gitu ya. Jadi intinya berbisnis online itu kita itu tidak harus bertatap muka langsung dengan pembelinya. Nah, contohnya di sini jasa pembuatan aplikasi atau website, jasa pengetikan, jasa penerjemah, kemudian jasa laundry, dan mungkin banyak lagi jasa-jasa yang lainnya yang bisa kita pasarkan di internet. Nah, ini model yang kedua. Kalau tadi berbicara tentang produk ya, yang kedua yaitu berbicara tentang jasa. Baik, kita akan membahas model yang ketiga yaitu tentang affiliate marketing. Model ini menjual atau mereferensikan produk orang lain tanpa harus memiliki produk tersebut. Jadi intinya kita di sini mempromosikan produk orang lain tanpa kita harus memiliki produk tersebut. Pembayaran digunakan sistem komisi dari setiap produk atau jasa yang terjual. Jadi sistemnya itu kita diberi komisi. Kita tidak mempunyai barang tersebut, tapi kita pasarkan. Ketika ada yang beli, kita itu dapat komisi. Nah, biasanya di sini ada MLM ya, multi level marketing. Nah, ini juga masuk ke dalam ini kategori affiliate marketing ya. Kita menjual atau mempromosikan produk orang lain. Contohnya apa? Seperti Propolis, Herbalife, atau Tupperware, dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang masuk ke dalam affiliate marketing. Terus kita berbicara model bisnis yang keempat di sini. Ada contextual advertising. Nah, model ini dilakukan dengan membuat atau memiliki layanan online dengan konten atau informasi yang menarik sehingga dikunjungi banyak orang. Penghasilan diperoleh dari iklan advertising berupa iklan teks, banner, atau video yang sesuai dengan konten atau informasi website sendiri. Jadi contextual advertising itu lebih kepada menekankan kepada konteks iklan sehingga orang itu tertarik dengan konten kita gitu ya, sehingga orang itu ingin berkunjung membaca konten kita. Nah, seperti contohnya di sini ada blog. Banyak sekali sekarang blogger-blogger yang membuat blog, baik itu yang mungkin lebih spesifik di bidang teknologi atau di bidang kuliner ataupun apa. Bahkan banyak juga sekarang blogger-blogger yang isi blognya itu materinya tuh beragam, umum gitu ya. Ada teknologinya, ada kulinernya, ada objek wisatanya ada gitu. Ataupun yang lainnya. Tujuannya apa? Banyak pengunjung, jadi orang itu bisa mengunjungi blognya, kemudian melihat-lihat, dan di sana dipasang iklan, sehingga orang ketika mengklik iklan itu akan mendapatkan keuntungan bagi yang mempunyai blog tersebut gitu ya. Apalagi kalau kita berbicara YouTube. Kalau kita berbicara YouTube, mungkin siapa sih yang tidak tahu YouTube? Mungkin di sini ada yang belum pernah membuka YouTube, mungkin barangkali, atau mungkin barangkali ada yang belum tahu YouTube itu apa gitu ya. Ya, ketika kita berbicara YouTube, mungkin banyak sekarang yang membuat konten-konten ya, mungkin itu konten-konten seperti tutorial. Nah, seperti saya juga punya akun YouTube. Bahkan video yang saya buat ini saya upload di YouTube dengan tujuannya untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik. Seperti saya membuat video atau kuliah berbasis video ini, diharapkan rekan-rekan dapat memahami apa yang disampaikan, dan jikalau rekan-rekan lupa bisa membuka kembali apa yang dijelaskan gitu ya. Jadi ya, saya harapkan rekan-rekan bisa menonton dengan baik, kemudian bisa rekan-rekan cermati gitu ya video pembelajarannya, dan jangan lupa ya untuk subscribe biar rekan-rekan ketika misalkan saya membuat video tentang ya mungkin mata kuliah yang lain ataupun informasi yang lainnya, ya mungkin rekan-rekan dapat melihat juga gitu ya. Ini ya untuk yang keempat. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang kelima, yaitu model tentang site flipping. Model ini bertujuan jual beli website. Nah, ini kita berbicara jual beli website. Website sudah seperti aset atau rumah. Saya selalu mengungkapkan bahwa ketika kita berbicara website itu sudah menjadi identitas digital. Ketika suatu perguruan tinggi mempunyai website, itu bisa mewakili semua informasi perguruan tinggi dengan website tersebut. Jadi orang tidak harus datang ke kampus, tapi ketika dibuka Google ada websitenya, kemudian dilihat, orang tersebut akan tahu, oh ternyata kampus itu seperti ini, visi misinya, struktur organisasinya,
kemudian jurusannya, dan yang lainnya. Sekali lagi, website itu sudah seperti aset atau rumah, memiliki nilai jual yang tinggi. Makanya kalau misalkan di sini jasa pembuatan website itu ya cukup mahal juga gitu ya. Nah, model ini kian disukai sehingga orang sengaja membuat website untuk dijual. Maka sekarang banyak sekali konsultan-konsultan di bidang IT yang mungkin dia itu membuat website kemudian dipromosikan, ya baik itu mungkin website berkaitan dengan akademik maupun website berkaitan dengan bisnis. Bahkan di sini dikatakan bahwa ada yang berani membeli website yang fiturnya standar kemudian dioptimalkan untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Jadi terkadang website itu kan ketika kita membeli website itu bisa dikatakan shortcode-nya itu bisa keambil, bisa kita dapatkan juga, sehingga kita bisa berkreasi mengembangkan website tersebut gitu ya. Nah, sehingga sekarang itu banyak orang-orang yang sudah mengerti cara membuat website kemudian membeli website yang sudah jadi kemudian dikembangkan menjadi website yang lebih baik dan bernilai tinggi ya. Nah, contoh ini ya, Sepima. Ini salah satu konsultan yang menyediakan pelayanan tersebut dan mungkin dipakai di beberapa perguruan tinggi. Nah, ini contohnya, dan mungkin masih banyak lagi website-website yang lain yang menyediakan fitur site clipping ini. Seperti biasa ada tugas individu yang harus rekan-rekan kerjakan. Pertama di sini, seberapa penting memilih model bisnis, berikan penjelasan Anda. Jadi dari 5 penjelasan tersebut, menurut rekan-rekan penting nggak kita memilih model bisnis sebelum kita mempunyai bisnis online. Nah, berikan penjelasannya. Kemudian yang kedua, dari beberapa model bisnis tersebut, kategori produk UMKM yang Anda teliti masuk ke dalam model bisnis yang mana. Nah, soal yang nomor 2 ini berkaitan dengan soal sebelumnya, pertemuan sebelumnya, sehingga di pembahasan kita kali ini tentang model e-bisnis, rekan-rekan tentukan kira-kira UMKM yang rekan atau produk yang rekan-rekan teliti itu masuk ke dalam kategori yang mana. Jadi sekali lagi, walaupun penjelasannya singkat, tapi saya berharap rekan-rekan bisa memahami, mencermati apa yang sudah dijelaskan pada video ini, dan tugasnya silakan dikerjakan. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Saya akhiri saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.